Terima kasih buat yang udah nonton episode sebelumnya. Di video ini, gua bakal lanjut ngebahas langkah-langkah selanjutnya buat ngejar kebebasan finansial. Tapi sebelum itu, gua mau kita refleksi dulu. Dari semua langkah yang gua kasih di video sebelumnya, mana yang udah kalian terapin? Mulai dari mindset, pendidikan keuangan, sampai networking. Semua itu penting banget. Nah, di episode kali ini, gua bakal ngajarin gimana caranya ngoptimalkan potensi diri dan ngembangin bisnis yang udah kalian mulai. Jadi, kalau kalian udah siap, let us go. Kembangkan kemampuan analisis bisnis. Jadi, lu udah mulai bisnis kecil atau investasi? Hebat. Tapi, buat ngembangin bisnis lu, ada satu hal yang sering dilupain. Kemampuan analisis. Lu harus bisa ngukur apa yang udah berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Mulai dari pencatatan keuangan sederhana sampai analisis pasar. Di sini gua bakal ngajarin beberapa tools simpel yang bisa lu pakai buat ngukur pertumbuhan bisnis lu. Salah satunya adalah profit margin dan ROI return on investment. Ini penting biar lu tahu apakah uang yang lu keluarin benar-benar balik modal dan nguntungin. Diversifikasi penghasilan. Lu pasti pernah dengar istilah jangan taruh semua telur di satu keranjang. Ini berlaku juga dalam bisnis dan investasi. Setelah bisnis atau karir lu mulai stabil, lu perlu mulai mikirin cara diversifikasi penghasilan. Jangan cuma ngandelin satu sumber. Mungkin lu bisa mulai nyoba investasi di bidang lain, atau ngebangun side hustle lain yang sesuai passion lu. Diversifikasi ini bikin keuangan lu lebih aman. Kalau ada satu sumber penghasilan yang terganggu, lu masih punya backup dari sumber lainnya. Selanjutnya, manfaatkan teknologi untuk otomatisasi. Salah satu kunci besar kesuksesan di era digital adalah otomatisasi. Teknologi sekarang memungkinkan kita buat mengotomatisasi banyak hal. Dari pemasaran sampai manajemen pelanggan. Gua bakal ajarin lu beberapa tools yang bisa lu pakai buat ngebantu ngejalanin bisnis lu lebih efisien. Contohnya, software CRM Customer Relationship Management buat ngelola hubungan dengan pelanggan. Atau platform seperti Zapier buat ngehubungin aplikasi-aplikasi yang lu pakai. Biar kerja lu jadi lebih otomatis dan cepat. Lanjut, fokus pada pengembangan diri. Selain ngembangin bisnis, penting banget buat fokus ke pengembangan diri. Orang sukses selalu nyari cara buat jadi versi terbaik dari diri mereka. Gua selalu bilang, belajar itu proses seumur hidup. Mulai investasikan waktu lu buat baca buku, ikut kursus, atau hadir di seminar yang bisa nambah pengetahuan dan motivasi lu. Skill-skill baru ini nggak cuma ngebantu lu ngehandle bisnis lebih baik, tapi juga ningkatin kualitas hidup secara keseluruhan. Dan ini lagi, jaga kesehatan mental dan fisik. Soal ini sering banget gua bahas. Kadang, kita terlalu fokus ngejar uang sampai lupa sama kesehatan. Padahal, tanpa tubuh dan pikiran yang sehat, semua usaha lu bisa berantakan. Lu butuh stamina buat ngejalanin bisnis, dan kesehatan mental yang baik buat ngambil keputusan-keputusan penting. Jadi, gua sarankan buat lu mulai berolahraga secara teratur. Dan jangan lupa luangkan waktu buat diri sendiri. Meditasi, jalan-jalan, atau sekedar istirahat yang cukup bisa bikin lu lebih produktif dan fokus. Nah, dan yang ini juga, mentorship, belajar dari yang berpengalaman. Ini juga pernah gue singgung di video sebelumnya. Ini bagian yang mungkin lu belum terlalu pikirin, mentorship. Semua orang sukses punya mentor. Orang yang udah lebih dulu jalan di jalur yang sama dan bisa kasih lu arahan. Cari orang yang lebih berpengalaman di bidang lu. Minta bimbingan dan belajar dari kesalahan mereka. Jangan malu buat nanya dan terus belajar dari mereka. Lu bakal kaget gimana satu nasihat dari mentor bisa ngubah cara pandang lu dan bisnis lu berkembang lebih cepat. Bangun personal brand yang kuat. Di era digital ini, personal brand itu kunci besar. Apa yang orang pikirkan tentang lu bisa ngebantu, atau malah menghambat kesuksesan lu. Jadi, penting banget buat bangun personal brand yang kuat, terutama di media sosial. Apakah lu pengusaha, content creator, atau profesional? Lu harus punya nama yang dikenal orang. Gua bakal kasih tips tentang gimana caranya bikin personal brand yang menarik dan bisa bikin lu lebih dipercaya oleh orang lain. Mungkin bakal gua bahas di next video secara terpisah. Lanjut, mengatasi tantangan dan tekanan. Nggak ada jalan yang mulus dalam bisnis atau karir. Tantangan dan tekanan pasti ada. Yang penting, gimana caranya lu bisa tetap tenang dan nggak nyerah.
gua bakal bagiin beberapa teknik buat mengelola tekanan. Dari manajemen waktu sampai self-care. Ini penting buat menjaga lu tetap waras dan produktif, terutama di masa-masa sulit. Dan bakalan gua bahas juga di video terpisah. Ini hanya langkah-langkah saja ya. Jadi, dari semua yang udah gua bagiin, mana yang bakal lu mulai terapin? Kesuksesan bukan soal siapa yang paling cepet, tapi siapa yang konsisten. Tetap fokus, jangan cepat nyerah, dan terus pelajari hal baru. Di episode berikutnya, gua bakal bahas lebih lanjut tentang strategi bisnis dan investasi yang lebih mendalam. Jadi, pastikan lu tetap stay tune. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, jalan menuju kebebasan finansial itu ada di tangan lu sendiri. Sayo.